Jadi ikatan kita dengan Tuhan seberapa luas, seberapa kuat, itu akan menentukan hidup kita menghasilkan buah seberapa banyak. Ya, dan kalau kita menghasilkan buah, tidak bisa buah itu cuma sedikit. Ayat 8-nya, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid. Kalau saudara hanya menghasilkan buah sedikit, itu belum diperhitungkan sebagai murid Tuhan. Harus yang banyak menurut ukuran Tuhan, ya. Itulah hambatan mengapa banyak orang Kristen mengalami banyak kegagalan dalam hidup mereka, dalam doa mereka, dalam kehidupan mengiring Tuhan. Karena mereka tidak terikat secara kuat dengan pokok anggur yang benar, yaitu Tuhan Yesus. Nah, jadi tergantung dari apa ikatan kita dengan Tuhan Yesus. Kita lihat sebuah cabang yang melekat pada pokok anggur. Ya, cabang itu kalau ukurannya makin besar, ya artinya penampangnya luas. Yang melekat ke pokok anggurnya itu berarti kuat, ya, luas, karena banyak serat-seratnya yang masuk ke dalam pokok anggur, sehingga banyak sari-sari makanan, ya, istilahnya dari tanah ini mengalir mineral yang dibutuhkan, kemudian bercampur dengan air, masuk ke dalam batang, lalu disalurkan ke dahan-dahan, masuk ke ranting-ranting, nanti ranting yang kecil, disitulah baru keluar nanti buah. Ya. Kalau penampangnya besar, maka potensi atau kemungkinan menghasilkan buah itu lebih besar, lebih banyak. Tapi kalau kecil, saluran makanan yang bisa masuk ke daun itu hanya sedikit, sehingga buahnya sedikit. Kemudian ikatan dengan pokok anggur itu tergantung juga kepada kekuatan ikatannya. Jadi gini, saya memberi sedikit ilustrasi untuk memudahkan. Kalau kita berdiri di pantai, kita lihat garis pantai, ya, sepanjang garis pantai itu ombak atau air laut sering masuk ke darat. Nanti sampai di satu batas dia kembali lagi, ya. Terus berayun-ayun sepanjang garis pantai. Artinya kalau kita patok di garis-garis pantai itu, air itu masuk keluar ke darat, kembali lagi ke laut, nanti ke darat lagi, ke laut lagi. Jadi ikatan yang semacam itu adalah ikatan yang lemah, ikatan yang tidak permanen, musiman. Ya, kalau lagi musimnya semangat ikut Tuhan, ya, karena kita mungkin merasa diberkati, kita semangat, ya, ikatan dengan Tuhan menjadi lebih kuat. Tapi pada saat kita mengalami yang sebaliknya, nah, disitulah ikatan melemah. Sehingga orang Kristen seperti ini sama atau mirip dengan ikatan ombak yang ada di garis pantai itu. Sebab itu kita harus lebih daripada ikatan air laut dengan pasir pantai. Ikatan yang kedua adalah antara air tanah dengan butir-butir tanah. Ya. Kalau digali atau dibor, kemudian dipompa airnya, air itu akan keluar. Ya. Ini lebih baik, ikatannya udah lebih kuat dari air laut yang berdebur ke pantai itu. Tetapi walaupun kelihatannya permanen dan kuat, ternyata hanya dengan menggali atau membor dengan sedikit
tenaga dari pompa, air itu mudah untuk dikeluarkan. Saudara, hanya dengan satu bor dan satu pompa, air itu bisa dipisahkan dengan mudah. Ini adalah contoh bahwa walaupun orang sudah melayani setiap gereja, dengan satu tusukan saja langsung lemas, ya toh? Langsung orang bertanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa terjadi semua ini? Bukankah saya sudah melayani, saya memberi persembahan, saya rajin ke gereja? Surut kita, ya surut. Karena apa? Itulah saatnya di mana firman yang sudah tertanam dalam hati kita dipompa keluar oleh iblis. Seperti air pompa, air sumur bor tadi. Pompa keluar dipisahkan dari hidup kita. Jenis yang ketiga, kita lihat ini lahar, ya. Lahar tahu kan? Lava. Kalau gunung meletus, itu kan ada lahar panas yang dimuntahkan dari kawah, ya kan? Waktu di dalam itu tidak bisa dibedakan ini air atau tanah menyatu, ya, seperti larutan, seperti apa? Gel, seperti anggur, ya. Tapi begitu dia disemburkan, dia jatuh ke tanah, menyebar banyak, ya. Kemudian masuk ke sungai, mulai terpisah antara tanah dan airnya. Airnya menyatu dengan air sungai, tanahnya mulai mengendap menjadi sedimen. Ya. Nah, saudara, Yohanes Pembaptis pada menjelang akhir hidupnya, dia diambil oleh Herodes, ditangkap. Bertahun-tahun dia dipenjara. Itu artinya dia dipisahkan dari murid-muridnya yang selama ini ada di sekelilingnya. Dia ada dalam kesendirian, dalam sel, dan tidak ada seorang pun yang bisa diajak ngomong. Kemudian dia dipisahkan dari apa yang selama ini dekat di hatinya, yaitu kehidupan Yesus. Dia tidak bisa dengar lagi Yesus ini perkembangannya seperti apa yang dibuat oleh dia, ya. Padahal itulah kerinduan hatinya. Jadi sepertinya ada bagian dari dirinya, firman Tuhan yang direalisasikan, diwujudkan dalam hidup Yesus itu diambil dari dia, ditutup dia, tidak bisa lihat. Lalu apa? Dia mulai goyang. Goyang karena betulkah Yesus itu Mesias seperti yang saya percaya selama ini? Buktinya apa? Dia mengirim seorang atau dua orang dari muridnya untuk berjumpa dengan Yesus dan menanyakan satu pertanyaan penting, yaitu apakah engkau benar-benar Mesias yang diharapkan atau yang dikirimkan oleh Tuhan? Nah, kalau hidup seperti ini kita mengirim kepada Yesus, kita nggak akan berbuah banyak. Mungkin ada buahnya tapi kecil. Jadi hidup di dalam Tuhan itu memang harus kuat, ya. Ikatan dengan Yesus Kristus itu harus amat kuat supaya kita tetap bertahan dan menang. Baru setelah itu buah-buah itu akan timbul semakin banyak. Ya. Sebab itulah malam ini akan menjadi malam yang istimewa kalau saudara mencerna firman Tuhan dan kemudian merasakan panggilan Tuhan, zaman Tuhan, saudara akan meresponi dengan baik. Ini akan menjadi malam yang luar biasa buat saudara. Saya percaya firman Tuhan itu ya dan amin bagi setiap kita. Kita harus lakukan, kita harus rajin bersaksi tentang Tuhan. Kalau kita tidak mampu berbicara banyak, kita bisa berdoa. Doakan siapa? Suami kita, istri kita, orang tua kita, anak kita, teman-teman, saudara, famili kita, sahabat
dia dijamah Tuhan. Tuhan bisa menjamah orang itu pada saat orang itu tidur. Tuhan bisa menjamah pada saat orang itu bekerja. Tuhan punya 1001 cara untuk menjamah orang itu.